Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak dosen dan teman-teman lainnya yang berbahagia. Pertama-tama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena telah memberikan rahmat sehingga kita dapat berkumpul pada pagi hari ini. Perkenalkan, nama saya Nujul Adnin Tasri yang bertugas sebagai moderator diskusi materi ketenagakerjaan. Adapun anggota kelompok saya adalah Rini Nur Aini, Dede Wahyu Pratama, dan Dimas Tatangwira Sukarta. Baik teman-teman, langsung saja kita memulai ke sesi yang pertama adalah pembukaan. Sebelum itu marilah kita mengucapkan basmalah bersama-sama. Selanjutnya penyampaian materi, saya persilahkan kepada teman-teman yang membacakan materi, dipersilahkan. Sistem upah. Tenaga kerja sebagai salah satu pemilik faktor produksi yang menawarkan jasa mempunyai peranan yang sangat penting dalam keberlangsungan proses produksi. Untuk itu, atas pengorbanannya, tenaga kerja berhak mendapatkan balas jasa dari perusahaannya yang berupa penghasilan dalam bentuk upah. Upaya merupakan salah satu indikator penting dalam menilai hidup dari buruh, karyawan, atau tenaga kerja. Upah atau gaji yang diberikan adalah suatu penghargaan atau pelaksanaan kerja yang dilakukan untuk kepentingan sesuatu organisasi atau perusahaan. Tetapi suatu penghargaan tidak selamanya berbentuk uang, tetapi juga dalam bentuk penghargaan lainnya. Para ahli ekonomi mempersamakan tiga istilah tersebut. Namun, dalam manajemen sumber daya, istilah imbalan dan kompensasi lebih banyak digunakan istilah sistem imbalan. Kompensasi dapat diberikan dalam berbagai macam bentuk. Yang pertama, ada pemberian uang seperti gaji, tunjangan, dan insentif. Yang kedua, pemberian material dan fasilitas. Yang ketiga, pemberian kesempatan berkarir. Dari definisi tersebut, terlihat ada dua unsur penting, yaitu upah permulaan adalah upah terendah yang harus diterima oleh buruh pada waktu pertama kali dia diterima bekerja. Dari dasar pemberian upah, yaitu waktu bekerja, berdasarkan ketentuan pasal 77 ayat 1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, menjelaskan bahwa setiap perusahaan wajib melaksanakan ketentuan waktu kerja. Adapun ketentuan waktu kerja yang diatur dalam pasal 77 ayat 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003. Yang pertama, 7 jam 1 hari dan 40 jam 1 minggu untuk 6 hari kerja dalam 1 minggu, atau 8 jam 1 hari dan 40 jam 1 minggu untuk 5 hari kerja dalam 1 minggu. Ketentuan waktu kerja yang dimaksud dalam ayat 2 tidak berlaku bagi sektor usaha atau pekerja tertentu. Ketentuan waktu kerja pada sektor pekerja tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat 3 yang diatur dalam keputusan Menteri. Dalam menentukan besarnya upah minimum berdasarkan pasal 43 Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang pengupahan, maka dari itu kita harus mengacu pada kebutuhan hidup yang layak untuk memperhatikan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi. Itu ada komponen, itu terdiri dari atas. Upah pokok. Gaji pokok adalah imbalan dasar yang dibayarkan kepada pekerja berdasarkan tingkat atau jenis pekerjaan yang besarnya ditetapkan berdasarkan kesepakatan. Yang B itu tunjangan tetap adalah pembayaran kepada pekerja yang dilakukan secara teratur dan tidak dikaitkan dengan kehadiran pekerja atau pencapaian prestasi tertentu yang termasuk tunjangan tetap. Itu ada 5, tunjangan terhadap istri atau anak, yang kedua itu tunjangan rumah, yang ketiga itu tunjangan daerah, yang keempat itu tunjangan kesehatan, dan yang kelima itu adalah tunjangan kemahalan. Lalu tunjangan tidak tetap adalah pembayaran secara langsung atau tidak langsung yang berkaitan dengan pekerja seperti tunjangan transport atau tunjangan makan yang didasarkan pada kehadiran komponen yang bukan termasuk upah. Yang pertama itu ada fasilitas, yang dimana kenikmatan yang diterima buruh atau pekerja dalam bentuk nyata atau natural. Nah, itu ada contohnya, itu kendaraan atau antar jemput, pemberian makan cuma-cuma, tempat penitipan bayi, sarana ibadah. Dan yang kedua itu bonus.
pembayaran yang diterima buruh atau pekerja dari hasil keuntungan perusahaan atau karena berprestasi melebihi target produksi yang normal atau peningkatan produktivitas. Nah, yang ketiga itu ada tunjangan hari raya. Pendapatan akhir tahun pekerja yang wajib dibayarkan pengusaha kepada pekerja atau buruh dan keluarganya menjelang hari raya keagamaan. Wajib diberikan kepada pekerja yang mempunyai masa kerja 3 bulan lebih. Menurut Bukhari Alma 2013, metode pembayaran upah dikenal juga sebagai sistem pembayaran upah, yaitu sebagai berikut. Yang pertama itu sistem upah menurut waktu. Upah tetap yang dikaitkan dengan waktu, ini berarti upah yang ditetapkan jumlah per periode yang besarnya tidak dikaitkan dengan prestasi yang diberikan oleh buruh. Nah, yang kedua itu ada sistem upah prestasi. Sistem ini didasarkan atas prestasi dari pekerja, pedagang per unit produksi yang diselesaikan. Sistem ini mempunyai kebaikan seperti ada dorongan untuk bekerja lebih giat, buruh yang rajin menerima gaji lebih tinggi, perhitungan harga pokok yang lebih baik. Adapun kelemahannya adalah sebagai berikut. Bila buruh tidak memberikan prestasi berarti tidak mendapat upah. Buruh mungkin kurang cermat untuk mengejar prestasi sebanyak-banyaknya. Nah, yang ketiga itu upah borongan. Upah borongan merupakan sistem kombinasi upah dari upah waktu, upah potongan. Sistem ini menetapkan pengupahan berdasarkan besarnya jasa yang diberikan berdasarkan volume bekerja dan lamanya bekerja. Nah, yang keempat sistem upah premi. Premi adalah hadiah atau bonus yang diberikan kepada karyawan karena berkat pekerjaan yang dilakukan telah memberikan suatu keuntungan kepada perusahaan. Strategi kompensasi bagi pekerja. Sesuai dengan tujuan utama penyusunan kompensasi, yaitu untuk mengintegrasikan gaji, insentif, dan benefit dalam satu paket yang mendorong pencapaian tujuan organisasional. Maka benefit yang ditawarkan harus efektif dengan tujuan tersebut. Misalnya benefit program pensiun saja mungkin tidak berpengaruh banyak bagi kinerja keseharian karena jauhnya jarak antara kinerja dengan waktu benefit diterima. Ada beberapa paket benefit, yaitu A. Biaya. Berdasarkan survei pada tahun 2000, rata-rata presentasi benefit dari gaji adalah 30%. Jumlah ini bervariasi sesuai ukuran perusahaan. Perusahaan besar umumnya memberi benefit yang lebih banyak. B. Benefit kesehatan dan keamanan. Termasuk di dalamnya berbagai jenis asuransi, tunjangan kesehatan, pensiun, izin sakit, dana pensiun, dan sejenisnya. 1. Asuransi jiwa. Asuransi ini biasanya diperbarui setiap 1 tahun sekali dan akan dihentikan apabila karyawan keluar dari perusahaan. Besarnya nilai asuransi umumnya sekitar 2 kali gaji tahunan karyawan. Yang kedua, kompensasi pekerja. Pembayaran untuk menggantikan upah yang hilang, biaya kesehatan, media rehabilitas, dan pelatihan ulang untuk melakukan pekerjaan yang berbeda. Ketiga, asuransi kecacatan. Mencakup pembayaran atas kematian yang tidak disengaja serta pembayaran apabila ada karyawan mendapat kecacatan. Keempat, tunjangan rumah sakit, operasi, dan maternitas. Tunjangan yang sangat penting bagi karyawan karena biayanya bisa sangat besar. Biaya operasional dari tunjangan ini bisa mengurangi laba dan mengurangi keunggulan perusahaan secara global. 5. Program izin sakit. Menyediakan penggantian upah atas ketidakhadiran jangka pendek karyawan akibat sakit. 6. Pensiun. Sejumlah uang yang dibayarkan secara teratur pada interval kepada karyawan yang telah pensiun berhak menerimanya. Yang ketujuh, keamanan sosial. Program perawatan pendapatan pertahanan baik dalam mengatasi ketidaksejahteraan orang-orang tua. Kedelapan, asuransi. Di negara-negara maju, pekerja yang pada umumnya memiliki benefit ini, namun demikian ada beberapa syarat khusus yang harus dipenuhi agar pengangguran berhak menerimanya. Kesembilan, pembayaran severance. Tidak diwajibkan secara hukum dan banyak perusahaan tidak menawarkannya karena telah ada kompensasi pengangguran. Kesepuluh, pembayaran atas waktu-waktu tidak bekerja, saat liburan, cuti, dan waktu melapor. Ke-11, layanan karyawan, bantuan konseling, layanan makanan, mobil perusahaan, fasilitas olahraga, rencana pembelian saham, transportasi, bantuan adopsi, dan lain-lain. Sanksi hukum bagi perusahaan membayar upah di bawah UMR.
Pengertian upah berdasarkan pasal 1 ayat 30 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Upah adalah hak pekerja atau buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja atau buruh yang ditetapkan dan dibayar menurut perjanjian kerja. Aspek hukum pengupahan meliputi proses dan kewenangan penetapan upah, pelaksanaan upah, pengenaan denda dan pemotongan upah, sanksi administratif, dan ketentuan pidana serta pengawasan pelaksanaan ketentuan pengupahan. Menurut Undang-Undang Ketenagakerjaan dalam pasal 1 ayat 1 nomor 13 tahun 2003 dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 78 tahun 2015 tentang pengupahan bahwa upah adalah hak pekerja atau buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja atau buruh yang ditetapkan dan dibayar menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan atau perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja atau buruh yang telah atau akan dilakukan. Sistem pengupahan yang ditetapkan di Indonesia sampai saat ini adalah hasil dari perundingan oleh pemerintah sehingga lahirlah sebuah kebijakan dengan tersebut upah minimum yang mana dijelaskan pada pasal 89 ayat 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dinyatakan bahwa upah minimum sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 diarahkan kepada pencapaian hidup layak. Presentasi dari kelompok kami, mohon maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.